Halo teman-teman, bersama saya Kanya Dalila. Hari ini kita akan membahas mengenai keteraturan gerak planet. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. We are the planets big and round. Watch us happily fly around. Teman pasti sebelumnya pernah kan belajar mengenai planet-planet di dalam tata surya kita? Yuk kita ingat kembali. Ada planet apa aja sih di dalam tata surya? Ada 8 jenis planet di dalam tata surya kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Banyak ya ternyata. Nah, jadi timbul pertanyaan kan sekarang, sebenarnya bagaimana sih gerakan planet-planet ini di luar angkasa? Ada yang bilang bahwa sebenarnya matahari dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi bumi. Tapi ada juga pendapat lain yang bilang bahwa sebenarnya bumi dan planet-planet lainnya lah yang bergerak mengelilingi matahari. Pendapat mana sih yang benar? Penasaran kan? Yuk kita simak ulasannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan hukum Kepler. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lebih dulu paham, apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler dikemukakan oleh seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Beliau bernama Johannes Kepler. Jauh sebelum dikenalnya hukum Kepler, masyarakat menganut paham geosentris, atau paham di mana bumi merupakan pusat dari alam semesta. Menurut Claudius Ptolemeus, matahari dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi bumi dengan lintasan yang melingkar. Selanjutnya, pada tahun 1543, seorang astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengembangkan suatu model terbaru, yaitu model heliosentris, di mana bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan yang melingkar. Kedua pendapat ini memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian pada tahun 1609, Johannes Kepler menemukan sebuah bentuk orbit yang dinilai lebih cocok, yaitu bentuk elips, bukan bentuk lingkaran. Hal ini kemudian dijelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Hukum 2 Kepler berbunyi, setiap planet bergerak sedemikian, sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari, atau titik aphelion, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari, disebut titik perihelion. Hukum ketiga Kepler. Hukum ini menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Hukum ini secara matematis biasa ditulis T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Atau dijelaskan, kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.